Sekali lagi saya mengatakan, seluruh negara-negara di dunia ini, saya mengatakan kemungkinan besar sedang menuju arah kebangkrutan. Dunia ini sekarang nggak ada pemimpin yang beriman dan bertakwa, nyaris tidak ada gitu loh. Kalau omong beriman bisa. Kalau sekarang pandemi nggak ada anggarannya, itu baru berhenti, Mas. Karena ini kan ada kaum yang tidak semuanya tulus. Ada pula kan yang tetap mengeksploitasi dalam kondisi pandemi kan. Salam mulia Mbah. Sugeng pepanggihan malih kalih kula. Mbah yo. Ngene iki Mbah, gendu-gendu rasa lah. Ngelingaken jaman biyen, jamane piyambak tengalas tahun 2011 jenengan kan rinate ngarang buku sing isine niku hancurnya kapitalisme modern oleh Mega Siluman. Lah, 1 tahun yang lalu jenengan juga pernah upload konten tentang hancurnya kapitalisme modern oleh Mega Siluman. Ternyata Mbah, buku sing ditulis jenengan 11 tahun yang lalu seniki menjadi terwujud nyata kejadian. Rupanya pun melonten tanda-tanda niki. Dengan adanya pandemi itu banyak sekali negara-negara yang melakukan pemberhentian sementara kegiatan-kegiatan produksi yang sifatnya tidak esensial. Otomatis perekonomian terhambat. Kemudian seluruh negara-negara di dunia ini melakukan refocusing anggaran-anggaran di seluruh negara teng jagat niki niku difokuskan bagaimana bisa menangani pandemi corona dengan baik dan dengan selamat. Dan itu ternyata juga membutuhkan anggaran yang sangat besar. Karena mau tidak mau seluruh rakyat di dunia ini juga harus diberi stimulus. Yang itu juga nantinya diharapkan bisa memulihkan kondisi ekonomi negara tersebut. Dan banyak sekali negara-negara yang cenderung mengalami defisit yang melebar. Nah, niki gelem ora gelem defisit yang melebar niki kabeh negara teng jagat niku otomatis gelem ora gelem ditutup karo utang. Lah beral sing njaluk utang kuwi anu birang-birang negara. Lah teng dunia niki anu bank mboten kathah, anane Bank Dunia, IMF, Asian Development Bank. Lah sing ngantri wis pirang-pirang. Lah akhire seniki dadine akeh negara sing kegedean pyak kurang cagak. Ketone di sawang ketone maju tapi sesungguhnya rapuh. Nah, cobi Mbah kula nyuwun diwedharaken Mbah. Tapi jangan dari sisi fisik logika Mbah. Terlalu banyak sing pinter kalau dari sisi logika saja. Tapi dari sudut pandang metafisik atau batin panjenengan, negara-negara di dunia ini ke depan akan seperti apa? Matur nuwun Mbah. Cobi niku diwedharaken. Matur nuwun. Monggo Mbah. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga santara utarasa Hong wilahing jati nuhoni ajat jati leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Saya kemarin dalam sebuah konten mungkin di Tali Agung telah sedikit menyinggung ya, bahwasanya apapun alasannya sekarang dari segi ideologi, politik, sosial, ipolek, sosbud, hankam, ideologi, politik, sosial, budaya dalam waktu sedetik saja sekarang sudah
sudah berubahnya sangat cepat. Berubahnya sangat cepat yang menyebabkan dari nyaman menjadi tidak nyaman. Tidak sebaliknya maksudnya. Dari hal yang tidak nyaman menjadi nyaman itu kayaknya kabar yang demikian nggak ada. Artinya dari kabar tidak sehat menjadi sehat ini jarang terjadi, tapi yang didengar adalah kabar yang sehat menjadi tidak sehat, baik ideologinya, politiknya, sosialnya, ekonominya, dan sebagainya, pertahanan dan keamanan, saya yakin itu cenderung kepada arah keterpurukan. Nah, keterpurukan ini faktornya faktor apa? Jadi kalau saya itu orang spiritual, kembali lagi, jadi pandangannya adalah pandangan metafisik, namun juga saya juga imbangkan dengan perkembangan fisik, maksudnya artinya lemahnya kadar spiritual sebuah bangsa-bangsa ini, ya, sekali lagi saya mengatakan lemahnya nilai spiritual. Jadi sebuah bangsa ini kan dibangun harus pondasi pertama sungguhnya adalah nilai spiritual, Mas. Nilai spiritual akad pada diri setiap manusia yang mendirikan sebuah bangsa, ya. Akad pada diri manusia pendiri bangsa kan beberapa nih, ya. Akad atau niat bulat untuk mensejahterakan, ya, niat sehat untuk mensejahterakan masyarakatnya, bangsanya dengan niat yang kuat ini berdasarkan tentunya nilai spiritual. Kira-kira kalau para nabi itu dasarnya spiritual nggak? Spiritual, ya kan? Ya. Namun sekarang nilai-nilai spiritual ini terabaikan. Jadi begini loh, menganut ajaran para nabi gitu umpama gitu loh, menganut ajaran para wali umpamanya. Ini ajarannya, tapi perilaku spiritual seperti nabi dan seperti walinya ini nggak ada, Mas. Nyaris tidak ada. Sekarang mohon maaf, paket wisata ziarah. Lah, apakah ini sebuah perjalanan spiritual? Kalau menurut saya ada beberapa atau 60% atau berapa persen justru di situ yang lebih berbicara adalah wisatanya, gitu loh. Satu, kedua kalinya yang namanya nilai spiritual itu kan hakiki, artinya hakikat. Nah, saya mengatakan intinya bahwasanya sekarang seluruh bangsa-bangsa di dunia ini terpuruk nilai spiritualnya sehingga tidak bisa memunculkan moral yang sehat. Makanya apa yang ditambahkan oleh Habib Rizik itu adalah sebuah hentakan yang memang harus secara seksama diwujudkan. Bukan berarti saya pro Habib Rizik, bukan. Pemerintah pun menggaungkan revolusi mental apa ya. Lah, revolusi mental inilah terutama, namun mental itu bisa dibangun oleh spiritual, artinya mental ini mental sehat, ya, mental saling tolong, mental Pancasila gitu aja lah kalau Indonesia itu bisa dibangun itu kalau nilai spiritualnya itu matang. Lah, apa itu spiritual? Itu kan menggali jati diri dengan cara laku tapa brata, taruhlah, menggali jati diri dengan cara mengheningkan cipta atau semedi. Jadi spiritual itu adalah perilaku ulah rasa, perilaku ulah batin gitulah, ulah batin yang berpedoman kepada satu puasa kedua kalinya dzikir. Jadi doa dan puasa ginilah. Singkatnya itu spiritual itu doa dan puasa diimbangkan sehingga mental kita itu adalah mental yang hasil hening baru mengatakan, bukan hasil pikir murni, hasil makan, mohon maaf ya, makan enak terus berpikir terus dicake yang akhirnya hanya berlomba pandai, tidak ada ujung pangkalnya. Sekarang pemimpin kita pandai-pandai enggak? Ya, namun hasilnya berbenturan. Nah, ini kita berbicara Indonesia. Namun cakupannya ini adalah pandemi ini dunia. Saya mengatakan bahwasanya seluruh negara bahwasanya kemungkinan besar menuju ke arah kebangkrutan. Sekali lagi saya mengatakan, seluruh negara-negara di dunia ini, saya mengatakan kemungkinan besar sedang menuju arah kebangkrutan. Artinya les. Lah, kalau saya mengatakan bahwasanya harus didaftar ulang kembali, nanti kayak Sunda Empire jadinya kan.
Lah, artinya ini akan didata lagi mungkin akan PBB jilid baru, pemutihan kemungkinan tuh. Artinya cara anunya apa? Pemutihan apa ya? Ibaratnya pajak kendaraan tuh pemutihan ya. Nah, mungkin akan terdata kembali, mungkin sistem rupiahnya juga baru, sistem apa? Keuangannya, finansialnya tingkat dunia. Ini kalau sekarang kan kiblatnya ke US dollar ya. Ya, sebagai barometer kan US dollar. Kemungkinan nanti akan ditata kembali apa mungkin tidak ada nilai rupiah di dunia ini sama nilai mata uang gitu loh. Bisa jadi demikian. Karena apa? Sekarang sudah salah kaprah bener lumrah menungsawis pada kewalat tapi orang ngakoni kewalate. Manusia sudah pada kewalat tapi orang ngakoni kewalate. Contoh, segala sesuatu diukur dengan uang, segala sesuatu tenaga diukur dengan uang. Lah ini kalau orang dulu, orang Jawa khususnya, mau bayar tenaga ini mikir 1000 kali mas. Karena tenaga ini anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mau beli pisang saja, mau beli buah-buahan, itu untuk nawar itu nggak boleh. Karena apa? Manusia tidak ada kemampuan untuk bisa menciptakan, membuat pisang. Manusia tidak ada kemampuan untuk membuat ikan. Jadi hal-hal yang demikian akan tertata kembali, akan cara anunya terreformasi ya Pak ya, terperbaharui gitu, terbarbarui dengan cara yang secara seksama mungkin karena kebangkrutan negara-negara ini otomatis kan PBB mengundang kemungkinan musyawarah dunia gitu, musyawarah dunia yang menyatakan bahwasanya negara seluruh dunia sudah pilot. Nah, kalau sistem perbankan kan begitu mungkin. Apakah ada kemungkinan seperti itu, Mbak? Wah, sangat mungkin. Karena apa? Sekarang barometernya adalah uang. Bisa jadi kita menengok sejarah ke belakang, ada uang, nggak ada yang dibeli mau apa? Ini fakta berbicara. Zaman Jepang itu bisa ditanyakan, beberapa saksi hidup itu masih ada. Ya, ada uang tapi nggak ada yang dibeli. Lah, ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadi hal yang demikian. Karena apa? Manusia sedang diperingatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi yang beriman. Apabila tidak, ya namanya manusia ya urip lah. Urip ya mati gitu loh. Mati ya bosok gitu loh. Tapi bagi yang yakin, kan sekarang nih banyak nih yang cerita-cerita baru-baru ini, katanya di dalam kubur si Sapa itu katanya menangis, katanya kena adab dan sebagainya, dan belum tentu juga, tapi sudah menvonis yang demikian. Lah, kewalat yang pokok menurut saya nanti akan saya bikin konten tersendiri lah. Saya beber dalam kewalat yang pokok menurut saya ingkarnya kodrat manusia, dalam arti segala sesuatu itu telah terukur dengan nominal finansial. Nominal finansial yang dimaksud segala sesuatu ibaratnya sekarang manusia ibaratnya dituku itu sah apabila gitu loh. Memang yang banyak uang gitu loh. Segalanya sekarang sudah diukur dengan uang. Ini kewalatnya menurut saya tanpa mempertimbangkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa jauh mana yang harus bisa dibeli dengan uang, mana yang harus imbal setimpal, ya artinya tidak bisa semau gue. Contoh soal sekarang jual beli TKI, ini sah apa enggak? Secara hukum merasa gitu loh. Kita nggak usah. Kalau dulu Indonesia mengenal werek itu diculik mas. Werek itu kalau sekarang calo tenaga kerja itu loh. Calo TKI ya Pak ya. Itu diculik zaman menjelang kemerdekaan. Werek. Jadi kan banyak nih orang Jawa yang pada di Suriname kan akhirnya beranak pinak di sana ya, karena itu cara mengambilnya itu dengan cara yang kurang baik itulah, tipu muslihat kalau kasarnya ngomong. Nanti kamu kerja di sana lah, nggak taunya di Jakarta, nggak taunya ke Suriname. Lah karena pengalaman yang demikian, kayak apa sedihnya yang ditinggal karena nggak tahu ya. Nah sekarang saja kan mungkin umur sekian, sekian dan sebagainya kan bisa jadi seperti itu. Lah ini yang menimbulkan, mohon maaf lah, menimbulkan ibarat anugerah Tuhan ditukar dengan uang belaka. Jadi sekarang nggak ada orang yang mencari ridho Tuhan ya, tapi mencari ridhonya duit. Ini yang menyebabkan dunia ini kewalat. Saya yakin setiap bangsa-bangsa ini belum ada hukum yang menata sampai sejauh itu sehingga Tuhan akan mengarah ke situ. Kemungkinan besar nanti tatanan dunia baru ini ya, yang kita dambakan otomatis mijilnya para pemimpin-pemimpin yang
yang hikmat, yang betul-betul taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang beriman dan bertakwa gitu loh. Jadi intinya dunia ini sekarang nggak ada pemimpin yang beriman dan bertakwa, nyaris tidak ada gitu loh. Kalau omong beriman bisa, tapi kenyataannya pada prakteknya apabila memang ada pemimpin yang beriman, tentunya pandemi ini tidak sampai terjadi, Mas. Menurut saya, pendapat saya gitu loh. Artinya iman dan takwa ini kadarnya tidak sesuai target seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bahwasanya saya menyatakan makin hari dunia ini makin runyam, makin hari seluruh negara di dunia sedang menuju kebangkrutan. Tanya Mbak, terkait pandemi ini kan kalau kita melihat berita gitu, termasuk Indonesia atau bahkan masih sangat banyak negara-negara yang menyatakan siap untuk mengatasi pandemi, Mbak. Mereka sudah mengucurkan banyak anggaran dan masih siap. Sejauh ini masih pede lah istilahnya begitu loh, Mbak. Masa iya sih baru setahun saja udah pilot, kan masih jauh gitu loh. Itu bisa saja, Mas. Itu kan akal budi manusia kembali lagi ya. Antara ambisi ya dan emosi kan lain, serupa tapi tidak sama. Ini ambisi, Mas. Ambisi itu menggebu-gebu seolah-olah, tapi ya wong kader ngomong sanggup gitu loh. Sanggup meloncat 10 meter, sanggup gitu loh. Sanggup. Nah, mungkin dia akan mencari akal dengan cara yang seperti apa, tapi ketika nanti loncat ada longsoran menjauh lagi menjadi 20 meter, kira-kira seperti apa? Itu loh. Kalau kata sanggup boleh-boleh saja. Namun pada prinsipnya saya yakin ini semua adalah, kalau saya ngomong kosong nanti keliru ya. Ya apalagi saya ngomong bual, ngibul kata Pak Rocky Gerung gitu ya. Jadi kalau orang pengibulan bisa. Saya mengatakan begini, kalau sekarang pandemi nggak ada anggarannya, itu baru berhenti, Mas. Karena ini kan ada kaum yang tidak semuanya tulus. Ada pula kan yang tetap mengeksploitasi dalam kondisi pandemi kan. Ada mafianya begitu. Tetap ada kan, ya kan? Baik antar negara maupun di dalamnya gitu loh. Ya, dalam negara. Misal kayak dulu itu masker saja ditimbun kan. Lah, contoh seperti itu. Lah, ini bagaimana akan mengatasi, bagaimana akan mengawasi, sebab semua orang sekarang kiblatnya kepada profit, kepada keuntungan material, keuntungan terutama finansial. Dengan finansial itu bisa apa saja. Lah, ini kebebasan yang kebablasan sehingga tidak ada kendali tertentu. Intinya segala sesuatu pendiri bangsa ini yang pokok itu tetap harus kuat iman dan takwanya. Jika pemimpin bangsa tanpa ada kekuatan keimanan dan ketakwaan, niscaya selamanya akan tetap seperti ini. Kalau dulu kondisi seperti ini, saya yakin para raja dulu lebih baik tidak makan daripada negaranya seperti ini. Jadi enggak turunkan aturan lagi, enggak, masyarakat makin bingung gitu loh. Saya bukan berarti menyoroti ini negatif, tapi yang jelas kasus nyatanya demikian. Sekarang apa modelnya PPKM ya. PPKM saja sekarang kan banyak yang nyaris memberontak. Ya, nyaris memberontak. Hanya saja apalah dikata. Namun apabila dipaksakan, saya yakin saya tidak mendapatkan. Bisa jadi people power, Mas. Itu yang petunjuk panjenengan berkobar-kobar. Iya, berkobar-kobar rakyat yang tertinggal lah. Ini kan tertinggal dalam arti suruh tinggal di rumah terus ya. Jadi saya pernah bikin konten ya, berkobar-kobar rakyat yang tertinggal inilah yang tertinggal, sudah tertinggal ekonominya, suruh ditinggal rumah, tinggal saja di rumah. Lah ini kan makin hari makin repot ya. Sementara tetangga, saudara nggak tanggung jawab, apalagi negara hanya main, mohon maaf ya, taruhlah sekarang PPKM ya yang dapat apa PKH, BLT dan sebagainya. Lah kalau saya seperti saya, ibaratnya KTP aja saya nggak punya, taruhlah mau apa gitu loh. Lah ini kasunyataan bahwasanya saya yakin negara di dunia makin hari karena pandemi ini apabila tidak kembalikan ke nilai spiritual yang jelas yang tepat, niscaya akan menuju kebangkrutan. Terima kasih.